قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kata beliau, Syekh Utsaimin, annahu laisa fil wujudi kalamun asyraf min kalamillah. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalam Allah. Fa idza aujaballahu at-taharata lit-tawafi fi baitihi, fat-taharatu litilawati kitabihi alladhi takallama bihi min babi aula. Kalau Allah Ta'ala mewajibkan bersuci untuk tawaf di rumahnya, Allah wajibkan, kalau misalnya antum pengen tawaf di sekitar Ka'bah, wajib suci. Maka bersuci untuk membaca kalam Allah, ya, untuk membaca maksudnya untuk memegang dan membaca itu lebih didahulukan harusnya. Maksudnya sesuatu, kalau emang rumah Allah yaitu Masjidil Haram sekitar Ka'bah, antum kalau tawaf wajib suci dalam rangka penghormatan terhadap Ka'bah, penghormatan terhadap amalan ini. Maka terhadap Al-Quran yang mana ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya, tentu ya lebih didahulukan, hormati itu. Ya. Maka memegang mushaf dalam rangka penghormatan, maka tidak boleh dalam keadaan berhadas. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang 4. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Namun Imam Daud Al-Zahiri dan beberapa ulama mengatakan tidak haram orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Gitu. Tapi pendapat yang seperti ini wallahu alam kita tidak mendukungnya. Dan bahkan Syekh Utsaimin memberikan pengakuan di sini di kitabnya, ya. Beliau mengisahkan dirinya sebenarnya, ya. Wa kuntu fi hadhil mas'alati amilu ila qawli dhahiriyah. Dulu, kata Syekh Utsaimin, dulu di masalah ini, masalah menyentuh mushaf tanpa dalam keadaan berhadas, dulu saya itu lebih condong ke pendapat mazhab Zahiriyah, yaitu bolehnya menyentuh mushaf pas lagi berhadas, kata Syekh Utsaimin. Walakin lamma ta'ammaltu, tapi ketika saya memikirkan, merenungi perkataan Nabi SAW, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka aku pun meninjau ulang, berfikir sampai beliau mengikuti pendapat jumhur ulama dari mazhab yang 4. Ya, jadi dulunya beliau pakai pendapat yaitu boleh megang mushaf karena nggak ada dalil yang pasti untuk itu. Tapi ternyata setelah timbang-timbang, ya walaupun misal ayat Al-Quran la yamassuhu ilal mutahharun itu oke, tidak ditafsirkan menyentuh mushaf manusia. Hadis, yaitu hadis yang tadi kita bilang Amr bin Hazm, ya, risalahnya Nabi kepada orang Yaman yang didhaifkan oleh banyak dari ulama, mengatakan Nabi SAW jangan menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Itu hadis dhaif betul. Tapi beliau berpikir, ya, walaupun betul ini hadis dhaif misalnya, andai ini memang hadis dhaif, tapi dari segi prinsip syariat ini benar gitu loh. Ya, inilah jemaah ikhwan, ya, kadang-kadang ulama tidak bermaksud untuk mengamalkan murni hadis dhaifnya kadang-kadang, tetapi mengamalkan nafasnya, prinsipnya, kebaikannya, tidak dalam rangka menghidupkan suatu kebidahan, bukan. Kayak gini, ikhwan. Ada pembahasan, ini juga pembahasan yang bagus, ya. Jika ada suatu doa, namun doa itu ada di hadis dhaif. Baik. Doa itu ada di hadis dhaif. Boleh enggak kadang-kadang kita berdoa dengan doa itu? Faham di sini, ikhwan?
Boleh nggak kita kadang-kadang berdoa dengan doa itu? Tapi itu doa dari hadis dhaif. Ya, contoh. Ada hadis dhaif doa setelah makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya enggak? Dhaif, lemah. Kita cukup katakan alhamdulillah setelah makan atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik. Antum tahu enggak arti dari doa itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makna itu bagus banget, tapi dhaif hadisnya. Apa artinya? Ya Allah, berkatilah kepada kami apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Hadis dhaif. Afalnya ngeliat api apa emang ada orang nabun atau emang itu kebakaran ya? Ada yang nabun? Oh ya khair kalau gitu. Enggak, karena tiba-tiba kok ada api baru kita. Wa qina adzabannar, tiba-tiba benar ada api beneran gitu. Ya Allah, berkatilah kami apa yang Engkau rezekikan pada kami. Kan bagus kan ya? Jauhkanlah kami dari neraka. Lah ini baguslah doa ini gitu kan. Makanya kita bilang hadis dhaif mungkin tidak diamalkan, belum tentu diamalkan, atau memang bukan asalnya bukan untuk diamalkan hadis dhaif itu, tetapi ketika di dalamnya ada kandungan kebaikan dan memang tidak bertentangan dengan kebenaran, maka kita ambil kebaikan tersebut selama itu tidak menjadikannya sebagai bid'ah. Makanya para ulama mengatakan bolehnya kita mengambil doa-doa yang benar dan sahih dari hadis yang dhaif, tetapi tidak dikontekskan dalam rangka mengamalkan hadis dhaif. Yani apa? Misal antara adzan iqamah antum doa, ya Allah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boleh enggak? Boleh. Tapi ketika setelah makan antum bilang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, antum kalau habis makan itu boleh enggak? Enggak boleh. Paham enggak bedanya sini? Enggak paham? Hadis itu bilang kalau setelah makan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi hadisnya dhaif. Kalau doa ini antum ambil buat doa qiyamul lail atau doa apa, kapan begitu doa, boleh enggak? Boleh. Bukan dalam rangka mengamalkan hadis dhaif, tapi dalam rangka mengambil doa yang baik. Tapi kalau antum mengamalkan di sini, setiap selesai makan antum baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, boleh enggak? Enggak boleh. Karena ini sama dengan mengamalkan hadis dhaif. Paham enggak jemaah bedanya? Belum paham? Gimana? Paham enggak jemaah? Ada beberapa hadis dhaif yang itu merupakan doa misalnya maknanya bagus banget, enggak bertabrakan dengan syariat. Antum boleh pakai itu doa itu, boleh. Tapi tidak dalam rangka pengamalan untuk hadis tersebut, hanya mengambil aja. Loh, mengambil bukannya mengamalkan, mengambil belum tentu mengamalkan. Antum ambil Allahumma barik lana fima razaqtananya doang, faddal. Tapi kalau antum pakai doa itu sesuai dengan konteks hadis setelah makan, ini baru namanya mengamalkan hadis dhaif. Oke, sampai sini paham insyaallah? Ya. Begitu. Nah, sekarang hadis dhaifnya jangan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ya. Tapi di sini pun ini bukan doa. Tapi secara maksud dari syariat untuk mengagungkan Al-Qur'an ada enggak? Ya ada. Dan ini dipakai oleh banyak dari ulama. Apakah kita katakan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahlul semua, enggak ikut sunnah semua. Tuh buktinya pakai hadis dhaif. Justru kita yang bertanya tentang kita emang seberapa pinter kita sehingga 4 madhab yang ribuan ulama, kemudian kita tiba-tiba ujuk-ujuk orang wahana pondok gede bilang afwan, ana sunni, ana nggak ikut dengan madhab 4 ini. Yang terpenting adalah dalil bro, dalil. Ya, percuma kalau misalnya 4 madhab ribuan ulama tapi nggak ada dalilnya. Ya subhanallah, kayak mereka ribuan ulama ini kayak tiap hari
tidur ngelindur kemudian nggak belajar tiba-tiba dapat hukum ini aja. Sementara kita yang berijtihad luar biasa baru kita bilang hukumnya begini. Ya. Maka ajaib kalau misalnya kita nggak menganggap perkataan ini atau pendapat ulama ini pendapat yang sah tentang tidak bolehnya memegang mushaf saat berhadas. Ya. Tapi begitu ya. Jadi kitab tafsir itu bukan termasuk mushaf. Begitu. Kalau misalnya dia anak kecil misalnya, boleh nggak megang mushaf? Kalau anak kecil belum balik, mau berhadas ke mau enggak, itu enggak ada hukum buat mereka. Boleh-boleh aja. Ya. Kalau misalnya megang mushaf tuh anak kecil belum balik ya. Megang mushaf, antum minta tolong bawain mushaf padahal dia dari berhadas, habis pipis tadi, maka enggak masalah. Karena tidak ada hukum untuk dia, untuk anak kecil itu. Begitu juga salat. Tidak boleh salat ketika sedang berhadas. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, ya, orang kalau misalnya dia berhadas terus sengaja sholat, itu bisa kufur kata Abu Hanifah. Ya, karena orang yang sholat padahal dia berhadas, dia tahu dia berhadas, dia tahu wajib wudu, ini dimanzilahkan seperti orang yang mustahzi, yaitu mengejek agama Allah. Dan istihza kufur. Mengejek agama Allah itu kufur. Ini mazhab Abu Hanifah. Namun imam yang ketiga yaitu Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah, mereka menganggap orang yang salat dalam keadaan berhadas sengaja itu tidak kufur. Itu tidak kufur. Adapun mengejek itu kembali ke niatan. Kembali ke niatan. Maksud dia apa tuh? Ya. Kalau emang maksudnya mengejek, iya kufur. Tapi kalau maksudnya memang dia pengen banget sholat, pengen aja gitu, maka nggak kufur. Ini yang sahih. Kayak sebagian nih misalnya di tanzil atau di takhrij pendapat ini, perempuan, ibu-ibu, saking pengennya puasa Ramadan, dia lagi haid ibu-ibu ini, tapi tetap pengen puasa Ramadan, maka kufur nggak? Enggak. Loh kok nggak kufur? Karena nggak ada niatan ngejek agama, enggak. Karena dia pengen banget puasa, walaupun ya qadarullah dalam keadaan haid, padahal nggak boleh puasa, haram nggak puasa, haram puasa atas dia, tapi dia pengen berpuasa, sah nggak puasanya? Tidak sah. Dosa nggak dia? Dosa. Kafir nggak? Enggak. Kecuali kalau memang dalam rangka ngejek gitu loh. Beda lagi kalau ngejek ini. Antara pelanggaran syariat dengan ngejek itu dua hal yang belum tentu sama. Belum tentu sama. Sekarang ikhwan beberapa kadang-kadang imam lagi baca Al-Quran gitu. Ada beberapa bapak-bapak kadang ketika nguap gitu. Kafir enggak dia? Masa kita kafirin? Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafir, pulang. Bapak-bapak lagi gituin antum. Jadi fitnah. Enggak kafir. Karena apa? Karena bukan ngejek, tapi secara zahir seolah-olah ngece gitu loh. Seolah-olah underestimate imam, ayat Al-Quran digituin gitu. Tapi enggak ada maksud buat ngejek itu. Cuman mungkin kengantukan atau mungkin itu bahasanya supaya jangan lama-lama bacanya. Ya kita enggak tahu, bukan ngejek. Jadi antara pelanggar, itu pelanggaran betul. Itu pelanggaran syariat dengan ngejek, dua hal yang belum tentu sama gitu. Belum tentu terwujud pada suatu pelanggaran. Ya. Jadi ibu-ibu yang sengaja puasa ketika lagi haid, maka yang seperti ini belum tentu ngejek. Tapi kalau emang ada kandungan sisi ngejek dan nantangin Allah, jelas ini kufur pada Allah Azza wa Jalla. Seperti ada pengakuan seorang dukun, dulu orang-orang pada nggak tahu kalau dia dukun. Orang-orang pada nggak tahu kalau dia dukun, dan dia ternyata imam masjid. Bukan imam masjid yang tadi subuh, bukan. Ya, itu beda lagi. Dia imam masjid di kampungnya. Dan orang-orang nggak tahu kalau dia dukun. Terus ditanya ketika bertobat, kok bisa gitu loh? Selama ini terus gimana sholatnya itu? Ternyata kata dia, sengaja saya jadi imam, sengaja setiap sebelum sholat selalu saya
menghadatskan diri, tabi'a, BBAK atau apa, supaya saya itu nggak sah sholatnya dan saya tetap pengen jadi imam, dalam rangka menghinakan dan melecehkan sholat itu sendiri, maka ini jelas ini kafir, ini dukun gitu. Ya seperti itu. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah Ta'ala tidak menerima sholat tanpa bersuci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seorang dari kalian jika berhadas sampai dia wudu. Begitu juga ijma' dan kesepakatan ulama bahwasanya syarat sah sholat diantara harus bersuci. Baik, sampai sini ada soal nggak jemaah? Pak Fajar, fadhil. Membaca Al-Quran. Baik. Baik. Ya. Membaca Al-Quran dengan memegang mushaf itu dua hal yang berbeda. Jazakallah khair atas ini, anak luput belum baca, belum jabarkan ini. Membaca Al-Quran atau membaca mushaf dengan memegang mushaf itu dua hal yang berbeda. Baik membaca Al-Quran dengan hafalan atau membaca di mushaf, dua hal yang berbeda. Membaca Al-Quran dengan hafalan atau membaca di mushaf itu hal tersendiri. Yang sahih dari pendapat yang sahih, langsung kita pilihkan yang sahih. Yang sahih adalah orang membaca mushaf, orang membaca Al-Quran baik dengan mushaf atau hafalan. Membaca Al-Quran diperbolehkan bagi yang suci atau berhadas kecil. Bagi yang suci atau berhadas kecil, jelas ini boleh baca Quran. Apapun ayatnya, apapun suratnya. Adapun bagi yang berhadas besar seperti sedang junub, haid atau nifas, ulama beda pendapat. Namun yang paling sahih adalah yang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini sahih. Dan ini yang sahih. Perempuan haid nifas boleh membaca Al-Quran di masa haid atau nifasnya. Adapun orang yang junub, maka yang lebih sahih adalah tidak boleh membaca Al-Quran secara tilawah. Tidak boleh membaca Al-Quran secara tilawah. Namun boleh membaca secara zikir atau penyebutan. Ini diperhatikan baik-baik. Bagi yang junub tidak boleh membaca Al-Quran secara tilawah atau murojaah. Tapi boleh membaca Al-Quran atau ayat secara zikir, wirid ya, atau secara penyebutan saja. Gimana itu? Nih, orang junub. Kalau misalnya dia hafal 30 juz, lagi junub, dia pengen murojaah, enggak boleh. Wudu, mandi junub dulu. Dia lagi junub, ada Al-Quran, dia pengen baca, tanpa menyentuh. Dia baca. Dia enggak hafal tapi dia baca. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, enggak boleh. Sampai dia mandi junub. Kenapa ini tilawah? Tapi kalau dia baca sebagai zikir wiritan yang memang ada sunnahnya, maka yang sahih ini boleh. Selama konteksnya sesuai sunnah. Seperti apa? Antum misalnya melakukan hubungan seksual dengan pasangan istri sebelum tidur malam. Terus junub kan? Junub. Nah sebelum tidur itu kan ada baca ayat kursi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini semua antum baca dalam rangka apa? Zikir rutinan sebelum tidur, bukan sebagai tilawah atau murajaah, bukan. Makanya seperti ini boleh. Zikir pagi petang, wiritan harian, zikir pagi petang. Ada ayat kursi, ada 3 surat terakhir, 3 kali bahkan. Antum junub,
Boleh nggak antum baca itu? Boleh baca bukan sebagai tilawah atau murojaah, bukan, tapi sebagai wiritan. Boleh. Ya, gitu yang junub. Kemudian atau sebagai penyebutan lafal Al-Qur'an, lafal ayat, penyebutan ayat. Misal antum lagi junub. Ada orang nanya ke antum, "Pak, tahu nggak Pak, surat An-Naba itu mulai ayatnya dari apa ya?" Antum baca, "Oh, An-Naba mulai dari amma yatasaalun." Ini kan baca Quran nih, ayat Al-Quran nih, tapi bukan sebagai tilawah, hanya menyebutkan ayat. Seperti itu. Atau dalam rangka doa yang mengambil dari ayat Quran. Antum boleh itu. Doa yang mengambil dari ayat Quran, antum lagi junub, itu kan bukan dalam rangka tilawah, tapi dalam rangka doa, ngambil dari ayat Al-Quran. Jadi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran dalam rangka tilawah atau murojaah, tapi boleh membaca ayat atau ayat Al-Quran dalam rangka apa? Dalam rangka apa tadi yang pertama? Zikir. Betul, zikir. Zikir atau wirid, ya. Dan dalam rangka penyebutan ayat, dan atau dalam rangka apa? Yang terakhir tadi? Yang terakhir Anda bilang apa? Dalam rangka apa? Doa, dalam rangka doa. Misalnya antum pengen doa, dalam keadaan junub kan doa enggak apa-apa. Antum doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lah ini ada di surah Al-Baqarah. Tapi apakah antum sedang baca Al-Quran, sedang tilawah? Enggak, antum sedang apa? Doa, dan memang doa itu ada di Al-Quran. Nah ini boleh. Begitu. Seperti itu Pak. Jelas insyaallah ya. Adapun memegang mushaf elektronik seperti di handphone, tab, dan semisalnya, maka ini boleh. Ini boleh. Walaupun junub, berhadas enggak masalah. Gini-gini enggak masalah. Karena apa? Karena hakikatnya dia bukan mushaf lembaran, dan ini bukan sesuatu yang hakikatnya menetap. Ya, melainkan bisa antum hilangkan, bisa antum ganti. Maka ini insyaallah hukum mushaf elektronik tidak sama dengan mushaf cetak. Yang junub, haid, nifas atau berhadas kecil, maka dia boleh memegang mushaf elektronik secara mutlak tanpa ikatan hukum tertentu. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.